Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Pak Reti yang kali ini akan membahas materi tentang kelainan, gangguan, atau penyakit pada organ gerak manusia. Perhatikan gambar-gambar berikut. Ada orang yang badannya bongkok, ada gambar tulang yang patah, dan juga ada orang dengan otot yang besarnya luar biasa. Nah, ketiga hal ini merupakan kelainan, gangguan ataupun penyakit yang terjadi pada organ gerak manusia, baik itu tulang maupun otot. Yang pertama, kita akan membahas kelainan, gangguan atau penyakit pada tulang. Perhatikan hal-hal berikut. Ada istilah fraktura, fisura, osteoporosis, skoliosis, kifosis, dan lordosis. Apa ini semua? Mari kita bahas satu persatu. Kita lihat fraktura atau patah tulang. Ini ada dua, di sini patah tulang tertutup, ini patah tulang terbuka. Dikatakan patah tulang terbuka karena tulang merobek otot ataupun kulit. Fraktura atau patah tulang terjadi akibat dari kecelakaan. Ada istilah tadi fraktura terbuka yang sudah dibahas tadi, kemudian ada juga fraktura tertutup. Berikutnya adalah fisura. Juga terjadi akibat kecelakaan, tulang mengalami keretakan namun tidak sampai patah. Contohnya seperti gambar di samping. Kemudian berikutnya ada osteoporosis atau orang bilang keropos tulang. Nah, pengeroposan ini menyebabkan tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Nah, bisa juga menyebabkan tubuh menjadi bungkuk, dialami oleh nenek-nenek atau kakek-kakek pada umumnya. Tubuh tidak mampu menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Ini penyebabnya. Apabila tulang kekurangan kalsium atau zat kapur, karena tubuh sudah tidak mampu menyerap lagi dengan baik, maka tulang akan menjadi keropos. Kita lanjutkan. Nah, ini ada gambarnya seperti ini untuk sebagai gambaran. Berikutnya adalah skoliosis. Lihat gambar ini dan gambar berikutnya. Nah, kamu lihat posisi tulang belakangnya. Bengkok ke kiri atau ada juga yang bengkok ke kanan. Ini yang disebut dengan skoliosis. Penyebabnya adalah kesalahan posisi saat duduk. Maka anak-anak waktu pembelajaran baik di rumah maupun di sekolah, silakan biasakan sikap duduk yang tegak. Berikutnya masih dalam posisi salah duduk lagi, ada penyakit yang namanya kifosis. Nah, tulang belakangnya bengkok ke belakang begitu, penyebabnya masih sama yaitu kesalahan posisi saat duduk, dan masih ada satu lagi yang namanya lordosis. Perhatikan gambarnya. Nah, ini tulang belakangnya justru tidak membengkok ke belakang, tetapi membengkoknya ke depan. Juga tadi sudah disebutkan ini akibat dari kesalahan posisi duduk. Kemudian masih ada penyakit tulang lainnya. Di sini ada rakitis karena kekurangan vitamin D, maka kaki bisa berbentuk X atau O, tidak lurus ya. Kemudian ada juga artritis, peradangan pada persendian akibat meningkatnya kadar asam urat dalam tubuh. Orang kadang menyebutnya sebagai penyakit asam urat. Nah, sekarang mari kita lanjutkan tentang kelainan, gangguan atau penyakit pada otot. Di sini dituliskan ada hipertrofi, atrofi, setif atau kaku leher, dan tetanus. Mari kita lihat satu persatu. Hipertrofi, perhatikan di sini otot yang membesar begitu ya. Nah, otot membesar dan menjadi lebih kuat.
Hal ini disebabkan karena sel otot diberi kegiatan atau latihan terus-menerus secara berlebihan. Contohnya pada petani yang mencangkul tiap hari, buruh-buruh, atau mungkin juga binaraga. Nah, ototnya tumbuh di luar kewajaran. Nah, kemudian di samping itu tadi ada juga yang namanya atrofi. Kalau tadi hipertrofi, ini atrofi. Nah, lihat gambarnya seperti ini. Nah, otot mengecil, lemah, dan fungsinya menurun. Karena apa? Akibat penyakit polimilitis yang merusak sel saraf pada otot. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah, nah, setip atau kaku leher. Perhatikan di sini gambarnya seperti ini. Penyebabnya apa? Peradangan otot pada leher ini disebabkan karena salah gerak atau gerakan yang menghentak secara tiba-tiba. Kita lanjutkan lagi, ada tetanus. Kalau tadi akibat salah gerak atau gerakan menghentak secara tiba-tiba, tetanus ini disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani. Maka disebut tetanus. Perhatikan di sini ada gambar kaki yang tertusuk benda tajam, biasanya logam yang berkarat atau mengandung kotoran kuda dan sebagainya, yang itu semua bisa membawa bakteri Clostridium tetani ini. Apabila sudah menginfeksi tubuh, berkembang dalam tubuh, bisa menyebabkan kejang-kejang dan bisa menimbulkan kematian. Orang yang menderita penyakit tetanus sangat peka terhadap rangsang cahaya. Begitu kita mendapatkan rangsang cahaya, maka otot akan mengejang dan tidak bisa dikendalikan, dan penyakit ini cukup berbahaya, bisa menyebabkan kematian. Oleh karena itu, mari kita jaga dan lindungi tulang dan otot kita sebagai ungkapan syukur atas karunia Tuhan pada kita, karena kita telah diberi kesehatan.